Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. A few moments later. Suniti akhirnya sakit-sakitan. Muncul lagi yang namanya si Bamtri. Nama si Dewi Bulan sudah diketahui mereka. Kan dia sama aja ngomongin yang punya dia. Atau Nyet Betina ini nggak punya farjaham. Ya. Dia sudah palak kali Dewi Bulan dibilangnya nyet. Ya, tapi apa boleh buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh teman-teman ya, pemberitaan mengenai nasib dari Suniti Burhan alias Dewi Bulan yang dikatakan terkena azab hingga saat meninggalnya itu luar biasa mengerikan, luar biasa sadis, kurus seperti mumi teman-teman. Dan apa benar itu Suniti? Kan yang jadi pertanyaan itu. Karena banyak sekali orang-orang yang WA kepada saya, orang-orang yang menanyakan apa benar kabar tersebut, sehingga saya rasa perlu saya buat video ini karena sudah 3 hari teman-teman, sudah 3 hari setiap hari saya ditanyakan oleh para penonton apa benar Dewi Bulan sudah meninggal. Bahkan ada yang mengatakan syukurin, ya mampus, itulah azab yang harus dia terima dan sebagainya. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata banyak sekali channel di luar sana yang membahas hal tersebut teman-teman. Jadi ini dibuat oleh banyak sekali channel di luar sana sehingga banyak umat muslim yang bereaksi dan mengatakan mampus dan sebagainya karena dianggap memang Suniti ini sudah kelewatan. Suniti ini alias Dewi Bulan ini sudah sangat kelewatan, sudah sangat meresahkan. Ya kalian bisa lihat ini ya. Nasib Suniti setelah menantang Allah akhirnya menggenaskan. Nih, geger Dewi Bulan mati di azab Allah. Wah, sampai channel Kristen teman-teman, channel penghujat Pavel 88 ikut menikmati penderitaan saudaranya. Ini luar biasa. Lihat ya, lunas kesombongannya. Innalillahi, mengerikan. Dewi Bulan penghujat kena azab dan meninggal. Saya juga bingung. Ini apa-apaan nih? Kalian bisa lihat kalau mereka itu saling memakan satu sama yang lain. Pavel 88 sengaja buat konten seperti ini supaya laku, supaya rame. Dia nggak peduli bagaimana perasaan Dewi Bulan. Dia nggak peduli bahwa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Yang penting jadi konten, yang penting rame yang nonton. Nah, ini yang bahaya. Kalau Polycardus nggak apa-apa lah. Ya, kalau Polycardus nggak apa-apa. Nih, simak faktanya, ini bisa jadi tertawaan kafir, kan gitu. Oke, simak. Nih, mukjizat Dewi Bulan bangkit dari kematian, kembali menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Saya juga bingung ya, sudah beberapa hari nih. Dimulai dari 3 hari yang lalu kalau nggak salah, dari pesan TikTok. Dimulai dari TikTok. Dan saya berkali-kali juga sudah sampaikan, ya, ini sebagai bukti teman-teman, kalian bisa lihat ya. Saya sudah dari beberapa hari yang lalu, mulai dari Kamis nih. Ya, ini banyak yang kirimin ke saya. Nih, berita soal Dewi Bulan itu benar, kan dia di Amrik, dia masih hidup, live terus. Kan saya bilang, itu bohong. Tiap hari ada live kok, hoax itu. Oke? Terus juga kalian bisa lihat banyak sekali yang saya kirimin pesan atau saya jawab. Nih. Ko Julius, berita ini benar, hoax. Baru tadi pagi live dia, gua rekam. Nih. Bahkan saya rekam dia lagi live kok. Ya nih, kabar tentang Suniti meninggal hari Selasa. Hari Selasa sudah dimulai teman-teman. Bayangkan, ini sudah hari Sabtu. Artinya sudah beberapa hari yang lalu ya dikabarkan. Nah, nggak salah memang hari Selasa. Selasa malam dimulai berita ini. Banyak sekali yang WA saya ya, dan ada beberapa saya balas, ada beberapa saya udahlah malas bahas gitu ya, saya malas balas. Nih, pokoknya banyak sekali yang WA. Saya tulis itu hoax nih, dia murtad nih bisa keisengan orang, bahasa lisan. Apa benar itu Dewi Bulan si penghujat? Ya, ini hari Rabu. Jadi Selasa, Rabu, sampai Kamis kemarin tuh banyak sekali yang WA kepada saya teman-teman. Baik yang di sini maupun yang di WA satu lagi ya. Saya sampai bilang, aduh ini kalian dapat info dari mana gitu. Dapat info dari mana? Coba lihat dulu. Yang pertama itu kondisi rumah sakitnya itu rumah sakit di daerah itu. Bukan di Amerika. Karena di Amerika rumah sakit nggak seperti itu. Terus uang yang ditunjukkan kan uang rupiah.
bukan dolar gitu. Sedangkan kita tahu si Dewi Bulan ini ada di Amerika, nggak berani dia pulang teman-teman. Kalau pulang langsung dijemput dia, nyampe di bandara, buka pintu pesawat, dia VIP, dia langsung jadi VIP, duluan turun dia dari pesawat. Kalau nggak duluan turun, terakhir turun, dan turunnya dikawal. Suniti kalau sampai ke Indonesia dijamin dikawal khusus dia, pengawalan khusus dari Bareskrim Polri. Jadi nggak mungkin dia di Indonesia. Ini yang teman-teman harus tahu. Nah, dan kalian harus juga bisa membedakan ya, mana penghujat yang di luar negeri, mana yang enggak. Ini sekaligus saya mau ngedukasi. Banyak teman-teman bilang Sofiatul itu di Amerika. Enggak, Sofiatul nggak di Amerika. Kembali saya tegaskan ya, Sofiatul si penghujat itu nggak pernah di Amerika. Kenapa? Karena dia nggak open cam kasih nampak lingkungannya. Kalaupun dia nggak berani nampak open cam ke muka dia, takut mukanya ditandai, mukanya diketahui, minimal dia open cam kasih nampak lingkungan. Biasanya penghujat seperti itu. Karena dia kan pede di luar negeri, nggak bisa ditangkap. Dia pede, dia di Amerika. Dia akan kasih nampak, lihat nih, saya di Amerika. Dia kasih nampak aja lingkungannya. Nggak perlu rumahnya kan gitu. Mungkin dia lagi pergi ke tempat mana gitu kan, tinggal kasih nampak. Atau nggak kasih nampak langit. Indonesia lagi siang atau pagi hari, dia kasih nampak. Di sana malam. Di sana malam kan gitu. Dengan kasih nampak itu udah clear bahwa dia ada di luar negeri. Sama seperti yang dilakukan Edis. Edis begitu nyampe di Amerika, teman-teman. Bayangkan, baru nyampe di Amerika, apa yang dilakukan Edis? Masuk ke komal saya, hubungi saya, kasih nampak saya di Amerika. Untuk mempertegas bahwa dia akan bebas menghujat. Itu yang ingin dia pertegas, bahwa saya sudah di luar nih, saya bisa hujat kalian seenak jidat. Karena memang mereka ini nggak bisa diskusi. Mereka cuma bisa hujat. Dan selalu menjadikan negara-negara luar sebagai tempat persembunyian agar bisa bebas menghujat agama orang. Inilah mentalitas mereka. Pecundang, teman-teman. Pecundang. Kalau Dewi Bulan ini nggak usah kita bilang lagi lah ya. Bagaimana hujatan demi hujatannya. Nah, terus dia juga pernah bilang sang penggugat itu di luar, padahal sang penggugat pernah open cam, dia lagi beli bakso babi sama sate babi, teman-teman. Sate babi dan mobil yang lewat, platnya adalah plat Indonesia. Ya, plat B. Jadi ketahuan sekali sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ya itu sekilas sekilas info. Bahkan kisah Dewi Bulan ini benar-benar viral dan ikut ditanggapi oleh Ade Armando. Nah, ini yang konyol ya, seorang Ade Armando yang kita tahu adalah buzzer dan sekarang sudah beralih profesi dari buzzer politik menjadi buzzer agama, ikut mengomentari. Bagaimana komentarnya? Kita simak. Kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis dia bilang kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Dewi Bulan ini memang tokoh kontroversial. Kontroversinya ini dibahas antara lain di kanal YouTube Sang Apologet 15 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya siapa ya Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang saat ini jadi warga negara Amerika, tepatnya di North Carolina dan menetap di sana. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Salah satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah menantang Allah untuk menghancurkan hidupnya. Dan Dewi bilang dia juga pernah menantang Allah pada 2022, tapi juga nggak terjadi apa-apa. Kemudian dia juga pernah menghina Nabi Muhammad itu bodoh. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya ya pasti lebih rendah dari itu dong. Lanjutnya. Dewi Bulan membuat konten dengan mengungkit bahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang hanya bisa berbahasa Arab? Apakah mungkin Allah kalian bisa berbahasa Tegal katanya? Di kanal YouTube Sang Apologet itu sendiri kemudian ditampilin sebuah video di TikTok dari akun Fans15. Di situ terlihat seorang wanita dengan kondisi cukup parah terbaring di branker rumah sakit. Narasi video itu adalah akibat menantang Allah.
dan dikesankan bahwa itu adalah Dewi Bulan. Video TikTok itu viral dan menuai dukungan dari netizen yang merasa Dewi Bulan pantas dapat karma. Pertanyaannya, apa benar itu Dewi Bulan? Menurut sang apologet, video itu hoax. Pertama, berangkar rumah sakitnya jelas milik rumah sakit di Indonesia karena terlihat tradisional. Sementara kalau Dewi yang sakit pasti dirawatin di Amerika dan rumah sakit di sana lebih canggih. Kedua, uang yang dipegang wanita di samping si pasien wanita itu adalah mata uang Indonesia karena warnanya merah. Sementara di Amerika dolarnya kan nggak ada yang berwarna merah. Terakhir dalam video itu ada satu orang yang diduga berbicara dengan logat Manado. Sementara menurut asumsi YouTuber, Dewi Bulan orang Jawa karena nama aslinya Sutini. Apa yang dilakukan Dewi Bulan ini memang nggak pantas dan kurang ajar. Tindakan dan pernyataan Dewi Bulan seperti menantang Tuhan dan menghina simbol-simbol agama dianggap sangat provokatif. Banyak pihak merasa videonya bisa memicu konflik di masyarakat. Apalagi kalau penonton menganggap Dewi Bulan itu non-muslim. Tapi nggak pantas juga lah dibuat video hoax tentangnya yang seolah kini dihukum Tuhan dan harus terbaring sekarat di rumah sakit. Kita doakan saja agar Dewi Bulan mau introspeksi dan memperbaiki diri. Yuk sikapi fenomena ini dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mempersembahkan para onyet-onyet yang penuh dengan keongok rayaannya. Apakah Anda pernah berpikir teman-teman bahwa ada onyet yang bisa menjadi pelawak komedian? Nah, hari ini kita akan kaget dan dibuat melongo oleh para onyet yang mempunyai tingkat keongok rayaan dan tingkat ketululan mereka yang sangat luar biasa, sahabat. Siapkan diri Anda untuk terkaget-kaget, tertawa-tawa, dan terongok-ongok melihat tingkah laku para onyet yang luar biasa ini. Mereka akan memecahkan kode tawa kita hari ini, melakukan trik-trik yang benar-benar di luar dugaan kita ya. Atau bahkan berpura-pura menjadi manusia. Dan sangat meyakinkan sekali bahwa mereka itu adalah manusia, aslinya onyet. Jadi duduklah yang manis, nikmatilah perjalanan lucu bersama kami ke dunia onyet-onyet yang ongo ini. Bersiaplah untuk terpingkal-pingkal dan ingatlah untuk tidak terlalu serius ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini kami hanya mengambil momen-momen kocak dari kehidupan onyet-onyet ini. Mari kita mulai dan rasakan gelombang tawa yang akan datang. Muncul lagi yang namanya si Bamtri. Aduh, mereka udah panik nggak bisa apa-apa lagi kawan. Aduh, aku bukakan dulu si Bamtri ya. Nama si Dewi Bulan sudah diketahui mereka. Kita dengar dulu. Udah jilat-jilat bangga dengan lu udah jilat-jilat batu farjaha belum? Lu udah berapa kali ya? Udah jilat-jilat batu farjaha belum? Contoh onyet yang punya farjaha dan suglatin farjaha. Inilah onyetnya. Kan hanya onyet yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha. Dia bilang hanya monyet lah yang punya farjaha dan suka jilatin. Bohong dia nih kawan, pembohong. Pembohong, pembual, gue bilang pembual. Berarti dia juga sekelas-kelas monyet. Aduh, sudahlah kawan. Kalau dia sudah kawin, tidak mungkin nggak dilakukannya itu kawan. Monyet, makanya si Bamtri kelas-kelas monyet. Monyet. Dia bilang kan ya, namanya juga monyet, gimana lah. Sahabat, kalau manusia enggak, kan dia sama aja ngomongin yang punya dia. Atau nyet betina ini enggak punya farjaham. Yang dia sudah palak kali di bulan dibilangnya nyet, nyet. Ya, tapi apa boleh buat lah. Kalau mereka bisa menangkap Dewi Bulan, Dewi Bulan sajalah satu. Mereka perasaan menang perang Yom Kippur kawan. Meskipun catatan sejarah mengatakan negara-negara Arab itu dipukul mundur, dibali-bali sama Israel. Tapi kalau Dewi Bulan ditangkap, mereka merasa seperti menang perang Yom Kippur. Kelawak kawan. Gak ngerti kawan. Aduh. Sekarang nggak bisa ditangkap Dewi Bulan. Ngeri nggak kawan? Ngeri. Suniti ini. Tapi hari ini kita sudah harus bisa menahan. Karena apa? Karena kita sadar dan tahu bahwa onyet Suniti ini hanya seorang onyet betina yang nggak punya farjaha dan sedang kejepit otaknya. Nah, nggak punya katanya. Tadi dibilangnya punya. Memang dia ini gila nih kawan. Mana ada wanita tidak punya farjaha itu? Aduh.
Dia panik, nggak tahu mau bilang apa, sampai ngomong pun nggak lurus. Nah itu dia tadi pernyataan-pernyataan dari seorang onyet pejantan ya sahabat. Kalau kemarin itu onyet betina atau onyet suniti yang kita reaksi, nah ternyata mendapat reaksi juga dari onyet pejantannya. Ya dia tidak terima ya kalau onyet betinanya itu diganggu farjahanya. Padahal nggak punya farjah. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ini mereaction video kita yang mereaksi si onyet suniti ya sahabat, tentang onyet suniti yang menghujat batu farjaha gitu ya. Tapi pada intinya onyet bejantan ini juga suka dengan video kita sahabat. Buktinya nada-nada pelet tupai kita itu sudah merasuki akal pikirannya, sehingga tanpa sadar mulutnya itu juga mengeluarkan nada-nada musik intro kita gitu. Nah itu tandanya pelet tupai sudah menjalari saraf-saraf onyet pejantan ini sahabat. Ya, nah karena video itu ndak full diputarnya, video saya itu kan hanya beberapa menit ya, ndak perlulah dipotong-potong. Kecuali video saya itu sepanjang tali beruk, ya bolehlah dipotong-potong kayak videonya si Encopa Pincopi, si Udin Birahim, dan kesaksian-kesaksian murtadin lainnya itu kan panjang-panjang ya, nggak apa-apa kita potong ya, ambil cuplikannya lalu direaksi. Ini kan video reaksi yang menitnya itu nggak lebih dari 20 menit, menitnya itu hanya sekitaran 10 menitan. Nah oleh karena itu mari kita putar kembali video yang membuat onyet bejantan ini nggak terima kita reaksi onyet betina suniti. Berikut videonya sahabat. Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya umatnya jadi gila sahabat. Memanglah oten-oten ongok raya yang suka menghina Islam ini ujung-ujungnya jadi gila sahabat. Itu adalah salah satu azab yang tanpa mereka sadari. Kemarin nantangin Allah dan bahkan merasa menang, sudah mengalahkan Allah. Na'udzubillah. Padahal mereka itu sedang diberikan sakit oleh Allah. Salah satu sakitnya itu ya otak kejepit. Jadi nggak saraf aja yang kejepit, otak oten itu juga kejepit sahabat. Karena kejepit otaknya ya makanya mulutnya itu ngawur aja, bicaranya itu ngelantur, pandangannya itu kosong dan tidak bisa diajak berdialog. Meskipun di sana ada lawan diskusi, mereka tetap saja ngomong sendiri ya. Kayak si Suniti bin Onyet ini. Nah, berikut contohnya. Batik keris nih, batik keris bro. Lu pakai batik apa? Hah? Batik Arab bu. Pakai apa lu? Lu pakai ini? Pakai daster. Daster. Daster konsum Arab kan? Konsum Pakistan lu. Hah? Lu udah jilat-jilat bangga dengan lu udah jilat-jilat batu farjaha belum? Lu udah berapa kali? Aneh ya? Udah jilat-jilat batu farjaha belum? Yang bentuknya batu hitam, bentuknya kayak farjaha tuh, lu tahu kan ya? Tahu kan? Ya jangan sampai gue ngomong vulgar deh, kelamin wanita. Nah ini contoh ya, contoh onyet yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha. Inilah onyetnya. Karena hanya onyet lah yang punya farjaha dan suka jilatin farjaha sahabat. Kalau manusia enggak, kan dia sama aja ngomongin yang punya dia. Atau onyet betina ini enggak punya farjaha. Yang ada cuma lubang anus saja. Ya sama kayak wajahnya itu anus semua itu. Pokoknya semua lubang yang ada di badan itu anus semua. Astagfirullah. Ya, saya tidak mampu untuk membalas hujatan dia ya sahabat. Yang hanya bisa saya lakukan adalah menghujat dia kembali. Karena kalau saya balas menghujat agama dia, saya tahu yang akan sakit itu banyak orang. Banyak orang yang akan tersakiti. Dan etikanya sebuah agama Tuhan itu nggak bisa dihujat dan tidak boleh dihujat. Karena akan banyak penganutnya yang akan tersakiti. Makanya ketika ada penghujat agama, yang kita hujat orangnya, jangan agamanya. Onyet yang nggak punya farjaha ini, dia hanya bisa ngomong sendiri, mengabaikan lawan bicaranya. Di sini kan ada Pak Dani ya, tapi Pak Dani tidak dibiarkan untuk bicara. Dipotong terus sama si Onyet ini. Dengan hujatan-hujatan yang menyakitkan hati dia. Dia senang itu. Kalau ada orang yang sakit hatinya dibuat oleh mulutnya itu, dia senang itu sahabat. Makanya dilakukan terus ucapan-ucapan, hujatan-hujatan yang menyakitkan hati orang. Seperti yang berikut ini. Kasih salam dulu. Kadrun. Selamat siang di sana ya. Demennya kencing onta, gitu kan? Bude Suniti ya. Selamat siang Bude Suniti. Kadrun, demennya kencing onta. Umi.
doyan ngewe anak kecil. Ya, bener kan? Nabinya panggilnya Umi. Lebih rendah dari anjing. Ayo silahkan, lu mau ngomong apa? Lu cuma bisa hina gue, tapi gue bisa hina Nabi lu. Lu cuma bisa hina gue, lu cuma bisa merendahin gue, lu cuma bisa ngancem-ngancem gue, tapi gue bisa menghina Nabi lu. Gue bisa menghujat Nabi lu. Ayo. Dia ngapain sih pembohong? Dia ngapain? Dari tadi aku diam. Ya, jadi kawan-kawan yang Islam, meskipun kita sebetulnya sakit hati mendengarkan mulut atau perkataan dari onyet betina Suniti ini, tapi hari ini kita sudah harus bisa menahan. Karena apa? Karena kita sadar dan tahu bahwa onyet Suniti ini hanya seorang onyet betina yang nggak punya farjaha dan sedang kejepit otaknya. Jadi kalau sudah begitu deritanya, maka semua yang keluar dari mulutnya meskipun itu menyakitkan, kita harus sabar. Yang kita hadapi ini bukan orang normal, bukan manusia pada umumnya, tapi hanya seorang makhluk yang hari ini sedang terlontar-lontar hidupnya. Sama seperti Udin Birahim di Mamarika. Banyak orang Indonesia yang bagus, yang hebat, yang berprestasi di Amerika itu banyak. Tapi yang kejepit otaknya ada juga. Ini contohnya si Udin Birahim dan si onyet betina yang satu ini. Katanya saya bangga bahwa Indonesia, ongok, orang Indonesia nggak ada yang seperti Anda. Orang Indonesia itu menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, bahasanya dijaga, tidak menyakitkan saudaranya. Itu Indonesia. Bawa batik lalu bangga dengan Indonesia. Ongok, malah Indonesia malu dengan batik yang Anda pakai itu. Batik yang harusnya menunjukkan peri kemanusiaan, Anda malah tidak. Jangankan peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun tidak ada di Anda. Jadi itu ya sahabat semuanya. Tidak perlu kita sakit hati melihat orang ini. Ya cukup kita tertawakan saja. Lagian kan dia di Mamarika kan. Dia bisa seperti itu ya karena dia sedang berada di Mamarika. Yang Mamarika itu kita tahu bahwa secara moralitas bangsanya itu jauh di bawah Indonesia. Ya tapi lucunya ada pula Oten yang hidup di Indonesia ini memberikan ruang dan memfasilitasi si onyet betina ini untuk ngomong. Maka kepada kawan-kawan baik Islam maupun Kristen, ini ada Oten yang ngaku Kristen, tapi mereka mencemarkan nama baik Kristen, menjelekkan kekristenan. Karena orang Kristen pun tidak seperti ini. Kristen kan ajaran kasih. Apakah seperti ini ajaran kasih? Tentu tidak. Tanyalah sama pendeta Anda. Maka kepada kawan-kawan Islam maupun yang Kristen, kalau Anda geram dengan perilaku orang seperti ini, karena si onyet betina ini jauh di Mamarika, kita serahkan kepada Interpol yang ada di sana. Maka di Indonesia kita bisa proses Oten-Oten yang memfasilitasinya ini, yang memberikan ruang kepada onyet betina yang sakau ini. Ini kan punya channel si Bom Bom Dut ya. Si Bom Bom Dut yang juga Oten ngaku Kristen, yang menghadirkan si Dewi Hujat ini. Lalu dia cengar-cengir ketawa. Artinya apa? Artinya dia mengiyakan, membenarkan apa yang dilakukan oleh si onyet betina itu. Maka dalam waktu dekat ya bisa kita orang Islam dan orang-orang Kristen bersatu untuk menyerahkan orang-orang yang memfasilitasinya ini ke pihak yang berwenang. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video onyet betina yang anus ini. Sampai jumpa di video onyet betina yang lebih anus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Anda sudah bisa melihat wajahnya Dewi Bulan yang mirip monyet. Ya. Terima kasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama. Ya. Malam kudus nyi senyap Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung nuri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bakri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang purnado banyak bohong.
Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya mulut umatnya monyong-monyong, sahabat. Monyong-monyong ya, sahabat. Ya, ini belum parah sih kalau Anda lihat gambar yang ini ya. Ada yang lebih parah ya. 1, 2, 3, bam. Mirip apa ini, sahabat ya? Jadi jangan heran Anda ya, kalau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut orang yang seperti ini itu kotor, jelek gitu ya. Karena sepadanlah dengan wajahnya gitu, sahabat. Jadi wajahnya kayak gini ya, perkataannya mirip-mirip gitu juga lah. Kalau kemarin mungkin Anda belum tahu seperti apa wajah onyet satu ini ya kan, karena mulutnya itu sangat tajam. Dan kalau kita nggak tampilkan wajahnya seperti sekarang ini, antum semua atau Anda semua pasti tertipu ya. Oh, ini mungkin anak muda, gadis cantik gitu ya. Ternyata mulut monyong, rambut gondrong, kebalik. Mirip onyet, mirip King Kong, kebalik. Terima kasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama. Nih Pak HTD harus ciptakan lagu satu lagi buat Oten ini ya. Saya yakin sekali Pak HTD tidak setuju dengan orang ini, sahabat. Ya, karena Pak HTD itu salah satu Oten yang berpikiran sehat, yang tidak suka dengan orang yang menista agama gitu. Nah, ini salah satunya ya, istri ketiga Udin ini, sahabat. Karena sama-sama di Amerika dan mulutnya sama-sama monyong. Bentar lagi sama-sama ompong gitu. Kalau BH-nya ya ada bolong. Astagfirullahaladzim. Ya sahabat semuanya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perkataannya itu nggak jauh-jauh dari bentuk wajahnya, sahabat. Saya tunjukkan kepada Anda semua bahwa di sini, nah, masih di channelnya Sang Penyesat ya. Judulnya Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sangat menista ya, sahabat. Surga lonte Nabi Arab, Sang Penggugat dan Dewi Monyong. Ini ya judulnya ya. Duet dahsyat Sang Penggugat feat Dewi Monyong, Surga lontong Nabi Arab. Ini judul yang mereka buat. Dari judul dan thumbnailnya saja ini sudah sangat menista ya, sahabat. Bagaimana isinya? Kita dengarkan dulu, sahabat. Di sini ketemu lagi dengan Dewi Bulan yang akan memandu acara duet Sang Penggugat feat Dewi Bulan. Nah, topiknya kali ini teman-teman bisa lihat di screen ya. Surga lonte Nabi Ngarap. Nah, bukan Nabi Ngarep, tapi Nabi Ngarap. Ya, surga lonte. Anda bisa ngebayangin lonte kayak gimana sih ya? Ya, bisa saya bayangkan. Lonte itu ya mirip Anda. Malah lebih parah lagi Anda ya kan daripada lonte. Kalau lonte masih bisa lah menjaga bahasa dan tidak pernah menista gitu kan. Meskipun perbuatan mereka itu adalah zina, berdosa, tapi mereka tidak pernah menista Tuhan atau menista agama. Artinya Anda lebih parah daripada lonte gitu. Jadi gampang sekali jawabnya. Tahu kan seperti apa bentuk lonte? Ya, seperti Dewi Monyong ini. Mana wajahnya tadi? Kita tampilkan lagi. Nah, ini nih. Ini wajahnya lonte, sahabat. Nah, ini ngelinggaman saya kalau dengar orang ini ngomong ya. Sok-sok nanya pula sama penonton. Tahu kan seperti apa bentuk lonte itu, wajahnya seperti apa? Ya mirip Anda lah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita dengarkan lagi ya sebelum kita tunjukkan kepada mereka siapakah yang suka lonte itu, sahabat. Nah, ini surga. Bukan surga buat para lonte, tapi surga yang lontenya di situ semua. Kita simak yuk. Apa aja sih isi dari surga ini? Buat teman-teman yang ibu-ibu, yang wanita-wanita ya, yang merasa sensitif dan tidak kuat mendengarkan ini, tutup telinganya saja, mata boleh dilihat ya. Nah, buat bapak-bapak yang demen kali yang begini-begini ya, boleh dibuka matanya, boleh dibuka telinganya, yang luas-luas ya, digedein telinganya, tunnya digedein ya. Pantas lah telinga para Oten tuh mirip telinga gajah ya.
Karena Dewi Monyong ternyata yang menyuruh buka telinganya lebar-lebar gitu, luas-luas. Makanya telinga Oten itu pada monyong pula. Makanya telinga Oten itu pada lebar semua, sahabat. Ya, kita cukupkan saja lah ya, karena isinya udah tahu kan, dia menghujat, menghina Islam, terutama surganya Islam, dikatakan begitu ya, sahabat. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa dalam kitab mereka, di sini kan mereka bahasa Al-Quran nanti ya, dipotong-potong. Saya akan tunjukkan juga kepada Anda semua bahwa di dalam kitab mereka, misalnya salah satunya Yehezkiel 23 nomor 21. Saya maunya si mulut monyong ini yang baca, sahabat. Tapi ya ndak akan mau dia baca ini. Baiklah, saya akan bacakan. Yehezkiel 23 nomor 21. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisan. Ini saya geli-geli tanggung kalau baca ayat ini. Ya karena nggak ada sensornya, sahabat. Ini kalau masuk film, sahabat, ini nggak lulus sensor. Paham ya maksud saya? Ya karena terlalu vulgar ayat ini gitu. Nah, prakteknya bagaimana? Nah, ini dia di sini prakteknya. Tuh, langsung tuh ya, kita coba putar, kita perlihatkan ke mulut monyong rambut gondrong ini, sahabat. Ini parah nih. Tenang. Langsung dipraktekkan ya, sahabat. Nah, tuh. Langsung dipraktekkan. Jadi para onyet berdua ini, sang penyesat dan Dewi Monyong ini sedang membicarakan ajarannya sebetulnya. Ya, karena saking banyaknya praktek ini di agama mereka, makanya mereka mencoba menuduh Islam itu adalah agamanya. Ya, seperti yang dia katakan tadi. Jadi tidak perlu kita dengarkan panjang-panjang ucapannya seperti rambutnya yang panjang itu, karena ada ketahuan apa tujuan dan maksud dia. Makanya langsung kita bantah saja dan langsung kita tunjukkan fakta gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan mereka tentang ayat ini? Mereka menuduh surga Islam itu seperti yang mereka katakan tadi, ada lonte di dalam surga. Sementara kita bisa tunjukkan langsung di dunia ini bahwa yang memiliki ajaran lonte itu adalah mereka. Ada di kitabnya dan ada prakteknya langsung, sahabat. Nah, silahkan ditanggapi ya Dewi Monyong ya. Kemarin kamu ketawa kan? Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Terima kasih ya Bang Tri ya. Yep. Nah, sekarang mari kita baca juga ayat di dalam Al-Quran tentang bidadari surga, sahabat. Karena ini yang mereka jadikan hujatan ya. Nah, nanti narasi ayatnya Anda bandingkan sendiri. Bagaimana bunyinya dengan ayat yang ada di Bible mereka tadi. Pertama, misalnya dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna khairatun hisan. Di dalamnya ada bidadari yang mulia akhlaknya, lagi jelita. Nah, inilah perempuan-perempuan yang Allah gambarkan itu. Ya, tidak seperti yang mereka tuduhkan atau hinakan tadi ya, sahabat. Bagaimana bidadari yang mulia dan cantik jelita ini? Allah jelaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di dalamnya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Inilah bidadari-bidadari yang cantik jelita tadi, yang berakhlak mulia tadi. Mereka pasangan-pasangan suci di dalam surga. Jadi kalau pasangan suci, di mana letak lontenya? Ongok. Jadi dah terbantah ya sahabat sekalian. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video mulut monyong rambut gondrong kebalik. Mirip onyet, mirip King Kong kebalik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lihat kalau yang namanya Ade Armando ini ya, jelas-jelas adalah buzzer yang dibayar untuk membela kaum sebelah. Jelas-jelas Dewi Bulan ini adalah seorang penghujat kelas atas. Jelas-jelas dia adalah orang yang jahatnya minta ampun. Tapi kalian bisa lihat, malah dia bilang apa? Oh, nggak boleh lah kita doain dia, nggak boleh kita kata-katain dia gitu kan. Malah condong membela Dewi Bulan. Dan ini berbeda dengan yang dia lakukan dulu kepada almarhum Ko Agustan. Ko Agustan itu kan menempelkan Bible di pantat ya. Menempelkan. Jadi yang ditempelkan itu adalah sampul Bible. Oke, sampulnya, isinya udah dilepasin dan ada video buktinya. Apa yang dilakukan Ade Armando? Langsung dia bilang, ini penistaan, jahat, dan sebagainya. Langsung teman-teman, luar biasa. Tapi untuk Dewi Bulan, malah dia doakan. Dia doakan semoga Dewi Bulan bisa berubah, kan gitu kan. Bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki diri. Nah, jadi baik-baik gitu. Ya, kalau sama si Suniti ini, dia baik-baik ngomongnya. Saya nggak ngerti ini. Apa yang ada di otak Ade Armando? Apakah memang semua tergantung yang dibayar? Siapa yang membayar, itu yang akan dibela. Nggak peduli. Mau itu sebangsat Dajjal sekalipun. Ya, kalau Dajjal pun bayar dia, ya dia akan bela Dajjal. Apakah seperti itu? Ya. Terus masalah Suniti, sekali lagi ya. Suniti, kita sering lihat dia live. Walaupun dia live-nya beda grup. Bukan di tempat Agatha, ya bukan The Sofiatul, tapi dia ada grupnya sendiri. Biasanya dia sama sang penggugat, dia kadang-kadang bisa sama si ini ya, Pak Bom Bom. Tapi dia sering live. Dia sering live juga gitu. Open cam kasih nampak kondisi dia oke gitu, sehat-sehat. Jadi kalau tiba-tiba dibilang dia sakit dan sebagainya, ya konyol sekali gitu teman-teman. Ya, konyol sekali dan ya janganlah seperti itu. Janganlah seperti itu. Itu yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman, tolong, kalaupun kita membuat konten, bilanglah apa adanya. Ya, seperti apa adanya, ya udah sampaikan seperti itu. Oke, itu yang mau saya pertegas. Dan di sini juga saya ingin sampaikan bahwa Suniti nggak apa-apa. Seperti judul yang saya buat, malah kita cukup menyayangkan. Kita cukup menyayangkan bahwa yang sekarang sedang hilang, ya, sedang innalillahi, itu adalah channel Al-Ayyubi, teman-teman. Channel Al-Ayyubi sedang dalam posisi innalillahi. Ini yang mau saya pertegas dan saya sampaikan. Kalian bisa lihat ini nama channelnya Al-Ayyubi, ya. Dan terakhir buat video adalah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, kalau live terakhir adalah 6 bulan yang lalu. Jadi kalau 1 bulan itu artinya sudah lebih dari 1 bulan. Sudah lebih dari 1 bulan, dan memang banyak sekali teman-teman yang WA nanyakan kepada saya, kemana Bang Al-Ayyubi, kan gitu. Kemana? Karena banyak teman-teman kan tahu kalau saya cukup dekat lah. Secara hubungan pribadi saya cukup dekat dengan Al-Ayyubi, dan karena sudah 1 bulan hilang, banyak sekali orang merindukan. Bahkan waktu itu baru hilang 3-4 hari sudah ada yang WA, sudah ada yang nanyakan, kemana Bang Al-Ayyubi? Apa benar Bang Al-Ayyubi sudah innalillahi, kan gitu. Di sini saya ingin sampaikan bahwa Bang Al-Ayyubi memang berniat untuk mematikan channel Al-Ayyubi. Jadi yang mati itu bukan pemilik channelnya, tapi channelnya, kedagingannya yang mati, teman-teman. Ya, kedagingan dari Al-Ayyubi channelnya, bukan pemiliknya. Karena ini kan avatarnya gitu kan. Al-Ayyubi yang asli mengambil rupa Al-Ayyubi channel untuk bisa berkomunikasi lewat medsos. Karena kan Bang Al-Ayyubi tubuhnya bukan medsos. Dia harus mengambil rupa medsos.
supaya bisa masuk ke dunia medsos. Nah, jadi ada rencana untuk mematikan channel tersebut, mengorbankan channel tersebut sebagai penebus dosa. Nah, jadi ada rencana Al-Ayyubi untuk jadikan itu penebus dosa supaya ada perdamaian antar saudara-saudara muslim kita di luar sana. Ya ini kita nggak bisa pungkiri lah, nggak bisa kita rahasiakan lagi bahwa teman-teman juga tahu ya, belakangan ini banyak sekali ribut sana, ribut sini, ya saling gunjing sana, gunjing sini, ini kan kurang enak. Dan saya termasuk yang sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dulu saya, Aki Bamtri, Aki Al-Ayyubi itu sering membahas yang beginian. Terus ada juga Rahasia Alif, kalau teman-teman ingat. Ya, Bang Rahasia Alif, itu kita sering diskusi. Dan dulu, Aki Bamtri yang paling ekstrim, bilang, waduh, ini malu kita. Udahlah, kita mending stop. Bikin malu saja gitu. Bikin malu ini. Ini jihad atau sedang gengsi-gengsian. Karena niat awal kita buat channel ini, niat awal kita mengcounter oten-oten ini kan untuk melawan syubhat dan fitnah mereka. Kalau sesama muslim aja udah jadi saling sindir, apa gunanya? Apa gunanya? Artinya kita juga sama kayak Oten, mengedepankan ego. Kalau Oten saling seruduk, rebutan domba, rebutan donatur itu udah biasa. Dari dulu kita taunya mereka seperti itu. Memang bawaan mereka itu seperti itu. Polycarpus itu kerjanya saling seruduk, mengambil jemaat. Kalau kita kan nggak gitu. Kok malah makin mirip Oten jadinya gitu. Itulah yang membuat Aki Bamtri prihatin dan memutuskan pensiun. Jadi bagi teman-teman yang masih nanya sama saya, kenapa Aki Bamtri pensiun? Ya salah satunya adalah beliau agak sedih dengan kondisi sekarang. Kalau Al-Ayyubi kurang lebih juga sama, tapi dia ingin mencoba mengorbankan dirinya sebagai penebus perdamaian antar teman-teman. Kita lihat apakah akan berhasil dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus perdamaian, ya, penebus dosa dari ribut sesama. Ini yang teman-teman harus tunggu. Apakah dia akan bangkit? Nah kan gitu kan, dia menebus dosa teman-teman, ribut teman-teman, dia menyalibkan dirinya, dan apakah dia akan bangkit? Nah kita tunggu. Kita tunggu. Tapi Al-Ayyubi yang manusia ya, manusianya, bukan Al-Ayyubi yang channelnya, bukan yang tubuh medsosnya, itu kondisinya stabil, baik-baik saja, dan sering komunikasi. Kalau Al-Ayyubi sama saya udah kayak apa ya, lebih sering dia nelepon ke saya daripada keluarga saya. Bahkan dulu lebih sering dia nelepon saya daripada mama saya. Kalau sekarang mama saya nggak mungkin nelepon karena udah tinggal bareng kan gitu. Kalau dulu, waduh, neleponnya Al-Ayyubi itu pagi, siang, malam teman-teman. Kita sering komunikasi. Karena memang kita bareng-bareng. Kita mulai di medsos ini sama-sama dari nol. Saya ingat sekali, orang pertama yang menemani saya Al-Ayyubi. Kita bareng-bareng. Waktu dia temani saya, dia belum ada channel. Setelah saya ada channel, baru saya bilang, Al-Ayyubi buat channel. Ya, baru kita bareng. Sama Aki Bamtri juga bareng. Saat kita memutuskan meninggalkan debat, kita juga bareng-bareng. Karena waktu itu kita lihat banyak sekali teman-teman yang bermunculan. Ya, banyak pendatang-pendatang baru, pendebat-pendebat baru, jadi kita kasih panggung, kita yang ngalah. Ya, jadi bagi teman-teman yang nanya Al-Ayyubi di mana, dia sedang menjadi penebus. Ya, sedang menjadi penebus. Jadi dia innalillahi. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan untuk yang Dewi Bulan, sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa berpikir bahwa dia harus terkena azab, dia harus meninggal dengan cara seperti itu. Itu kan harapan kita teman-teman. Tapi yang terbaik adalah rencana Allah, bukan rencana kita kan gitu. Kita memang kesal sama manusia satu ini. Siapa yang nggak kesal dengan kelakuan si Dewi Monyong ini? Saya rasa semua orang kesal. Bahkan orang Kristen sendiri, itu banyak yang kesal juga sama dia. Orang Kristen di Indonesia banyak yang geram. Karena mereka sadar dengan kelakuan Dewi Bulan ini, umat muslim marah, salah-salah mereka bisa kena imbasnya. Kan gitu. Kristen yang jadi menanggung apa yang dilakukan oleh Dewi Bulan. Stigmanya jadi negatif, seakan-akan bahwa kekristenan mengajarin seperti itu. Kekristenan ajarannya, wah, ngeri dan sebagainya. Mereka juga bingung gitu. Mereka juga bingung. Nah, itulah saya bilang, ya kita doakan sajalah. Orang seperti dia pasti akan terkena. Ya. Terus mungkin tambahan sedikit ya bagi teman-teman, kalian bisa melihat di surah Al-Baqarah ayat 224 dikatakan apa? Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik
bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi nama Tuhan kita itu bukan kayak mereka, teman-teman, yang digampang-gampangin. Ya, jangan menggampangkan nama Allah seperti mereka dikit-dikit ke dalam nama, semua dalam nama, teman-teman. Ya, masuk ke tempat yang mereka rasa gelap, wah dalam nama gitu, ada setan dalam nama. Semua teman-teman mereka gituin. Ya, mungkin kalian lihatlah, bahkan di film bokepnya juga dalam nama Tuhan ya kan gitu. Film bokepnya dalam nama Tuhan yang mereka bawa. Kan jangan kita tiru seperti mereka, menggampangkan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau Suniti ini ya kita serahkan kepada Allah lah. Kita nggak tahu kan, Allah mau hukum dia seperti apa, atau Allah mau pilih dia akan dapat hidayah dan sebagainya. Karena kita nggak tahu akhir hidup orang. Siapa yang bisa tebak? Ya, siapa yang bisa tebak? Si Demian. Siapa yang bisa nyangka dia mualaf, teman-teman? Penghujat dia. Dulu dari culun, ya, dari culun setiap hari kala debat, emosi dendam, belajar, lama-lama mulai ada hujatan-hujatannya kan gitu. Siapa yang nyangka gitu? Ini kalau besok Pak Bom tiba-tiba syahadat, saya rasa teman-teman langsung terkejut. Sejak itu kalian akan bilang, wah ternyata keajaiban itu nyata gitu kan. Langsung keajaiban itu nyata kalau sampai seorang Pak Bom. Begitu juga dengan Suniti ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu teman-teman kan. Selama masih ada napas, ya segalanya masih bisa terjadi. Bahkan mungkin Daman, seorang ustadz teman-teman kan, dari kecil nyantri, tiba-tiba murtad gitu. Siapa yang tahu? Segalanya bisa terjadi ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik buat Suniti, dan ya, bagi teman-teman janganlah terlalu euforia juga gitu. Saya sampai bingung di telepon teman-teman, ada yang WA, ada yang telepon. Saya pikir telepon kenapa? Hanya ingin menanyakan apa benar Suniti sudah meninggal. Ini apaan gitu. Terus kalau udah meninggal mau apa? Coba saya tanya, kalau udah meninggal mau apa? Mau potong kambing kita, bikin syukuran? Ya? Kan nggak gitu juga gitu. Saya nggak tahu ya, apakah mau potong kambing kalau benar kabar tersebut. Tapi itu urusan kalian. Ya, saya cuma mau nyampaikan hal tersebut. Ya, bahwa berita Suniti meninggal itu tidak benar. Ya, kalau dia meninggal atau tidak, pasti meninggal. Cuman belum sekarang. Suniti pasti meninggal, teman-teman. Nggak perlu kalian tungguin pun, ya nanti dia akan meninggal juga gitu. Tapi bukan sekarang. Ya, jadi berita tersebut salah, berita tersebut hoax, dan saya sudah kasih lihat kalian ya. Dari awal saya selalu bilang ke orang-orang, hoax berita tersebut. Ya, karena saya nggak mau gitu. Kalau berita nggak benar, saya akan langsung bilang nggak benar. Ya, karena kita nggak mau ngambil keuntungan dari video-video seperti itu buat berita-berita bohong. Kita bukan channel Polikardus. Kalau Polikardus, ya kerja mereka menyebarkan berita bohong. Kalau kita jangan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.